istilah menggelinjang. Itu kan muncul ramenya dari situ kan, menggelinjang kan. Menggelinjang itu desah gitu kan, mendesah, menggelinjang. Terus apa lagi ya? Rudal gitu kan, rudal gitu. Keluar rudalnya gitu kan. Itu kan gelo, Pat. Itu pada masa itu gelo. Setuju tuh. Itu fantasi kita. Itu theater of mind. Theater of mind. Teman-teman, sekarang kita ngobrolin soal ini ya, politik ya Kang ya. Politik yang mempersatukan bangsa pada waktu itu ya. Mempersatukan bangsa. Pada waktu itu. Ini saya udah kehadiran 2 orang politikus. Nah, sebelah kanan saya Tri Irwanda, ini ada Kak Tera. Politikus. Kak Tera ini antropolog partikuler, teman-teman ya. Asik. Ya, jadi kita mau ngomongin ini Kang Ter. Soal Annie Arrow. Tahu dong Annie Arrow siapa? Yes. Oke. Cih, naonan ngobrolin hero. Bernostalgia maksudnya. Bernostalgia. Oke. Nah, kita mulai dari yang paling tua dulu deh. Gimana sih? Paling mudanya. Apanya dari Enero? Iya, lu dulu baru denger dari lu malah, Pat. Enero itu. Baru denger dari lu, Pat. Ya, itu salah satu pujangga yang paling populer ya di Indonesia di masa jayanya dulu. Masa kejayaannya ya. Tahun 80-an ya, 80-an, 90-an gitu. Dan Ujai mah pasti ngomong apa sih Enero gitu. Paling tidak angkatan kayak lu lah, Jaim gitu kan. Ya kawan-kawan pernah dengar istilah ini bukan istilah, nama enggak sih nama Enero di 80-an yang saya alamin waktu masih sekolah gitu ya. Itu tuh nama yang apa ya? Gemaknya tuh sampai di mana-mana lah. Itu tiap anak sekolah, Pak. Gue pernah teman-teman saya gini iseng bikin semacam survei lah ya di kelas. Satu kelas kan kalau di sekolah negeri itu dulu SMP lah ya, sebut aja gitu, atau di SMA itu kan sekitar 40 anak ya, 40-an. Itu dari terutama anak laki-laki, dari 100% itu 70% pasti pernah baca Annie Arrow. Oh, ya gitu? Serius Pat, serius di masa kami. Gua nggak tahu ya, teman-teman, saya nggak tahu di hari ini atau di angkatan kalian seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Ini bukan survei ilmiah, saya nggak bilang itu survei ilmiah, iseng-iseng lah kalau nanya sama teman-teman di satu kumpulan anak nongkrong misalnya di tempat, paling enggak lah 70% mah tahu lah dan pernah ngoleksi itu, dan bukunya kan beredar. Ini buku teman-teman. Enero itu buku stensilan, tahu stensilan kan? Dicetaknya tuh bukan handpress. Kalau handpress kan jauh lebih baik ya. Dan beredarnya nanti kita akan bahas lebih jauh soal peredarannya seperti apa sih? Karena itu menarik disebut underground, tapi kemudian nggak mau juga yang tahu, orang nggak pernah ada yang tahu alamatnya di mana itu penerbit. Oh iya, penerbitnya apa coba? Mawar. Gitu kan, itu paling terkenal kan, penerbit Mawar kan gitu. Lu dapat itu pertama kali dari mana tuh? Gimana? Dulu di Bandung. Saya besar dan lahir dan besar di Bandung ya. Di Bandung itu kan ada biskota. Tahun 80-an tuh ada biskota, Tata biskotanya kan. Kayak bis India gitu kan. Nah, di biskota itu biasanya suka ada tukang lopar koran kan. Nah, biasanya anak-anak SMP, SMA itu ditawarin bukan cuma koran. Di balik itu biasanya ada, tapi bukan TTS, mirip kan? Mirip. Dulu kan ada TTS ya, TTS yang gitu kan ya. Gambarnya juga kan gambar seronok kayak gitu kan. Nah, dan saya nggak bilang ini soal feminis atau tidak, tapi biasanya perempuan deh di covernya itu. Hampir kebanyakan itu gambar perempuan dibikin seolah-olah seksi pada ukuran saat itu, dan selalu ditawarkan pada anak SMP, anak SMA gitu, random aja. Atau kalau di Bandung dulu ada, tahu Cikapundung kan? Teman-teman yang pernah ke Bandung tahu Cikapundung, itu kan daerah kalau malam sekarang sih masih rame ya, kuliner kan di situ dekat PLN di alun-alun Bandung. Di Cikapundung itu banyak tukang jualan majalah, banyak tukang jualan emper-emper koran gitu kan. Di situ juga ada, tapi harus nanya. Biasanya gitu. Kalau di Jakarta kan ada tuh kayak di Senen kan? Kuitang, Senen gitu. Di Senen kan yang saya tahu. Di Bandung ada nggak toko-toko kayak gitu? Palasari gitu kali ya? Palasari saya nggak tahu, pernah gitu Palasari jual begitu? Gue nggak tahu. Setahu saya enggak ya, setahu saya.
Cikapundung. Jadi biasanya kalau yang saya tahu ya, yang saya alamin itu yang namanya ini Arrow itu dijualnya kalau nggak di loper koran di bis kota, ya gitu di Cikapundung. Dan nggak harus nanya sih, kadang-kadang suka ditawarin kan? ini gitulah. Badai ini gitu Pak gitu. Jadi ya kayak gitulah, kayak calo gitu kalau nawarin angkot gitu. Jadi seninya tuh di situ Pak. Dan biasanya anak-anak kecil itu saya bilang di ukuran umur kita ya, mereka anak kecil ya, anak SMP SMA celingak-celinguk dulu gitu kan, langsung keluarlah duit gitu. Dan harganya untuk ukuran waktu itu kan ya mungkin mahal ya sebetulnya. Dulu kan dijual 500, enggak lah. Oh iya, 500. Gue SMP tuh 500.000 rupiah 1.500 gitu. ya. 1.500 gitu. Untuk ukuran anak SMP dia harus nabung cukup rajin gitu kan untuk dapetin itu. Tapi disitulah dia mempersatukan pertemanan gitu kan. Satu buku beredar kan, dan satu buku ini buku porno yang kami bicarakan loh teman-teman. Nanti kita bahas ya soal apakah ini erotis. Ya karena ini kan jadi bukan perdebatan, jadi wacana yang menarik sebetulnya. Kalaulah dia karya sastra, kalau itu diakui sebagai karya sastra, dalam sastra kan ada yang disebut dengan erotis ya. Beberapa karya itu disebut sastra erotis atau apa. Tapi sebagian orang akan bilang bahwa enggak, itu bukan sastra, itu mah porno, gitu, cabul gitu kan. Tapi itu debatable ya. Ya debatable karena ada sebagian orang juga, nantilah ntar selintas kita bahas. Yang pasti balik lagi ke yang tadi, yang soal buku stensilan tadi teman-teman, itu dijual dengan harga sekian dan dia mempersatukan banyak pertemanan. Kenapa? Karena buku itu pasti beredar, yang punya misalnya satu orang udah baca, mau dong, dan orang ketiga itu biasanya merobek bagian tertentu yang jadi favorit dia, ya kan? Ngalamin nggak lo? Iya, jadi saat kita dapat yang misalnya kita jadi ke yang ketujuh yang pinjam, ada bagian kok ada yang lompat ceritanya gitu kan? Lagi udah ternyata disobek kusi A misalnya, kusi A karena dia mungkin suka banget bagian itu, deskripsinya atau apalah, cabul saya bilang. Tapi buat anak-anak waktu itu kan anak-anak SMP SMA gitu, asaedan gitu kan. Sesuatu yang mari kalau mau serius ini channel, mari dibahas sampai ke soal kenapa sih pornografi ada di otak kepala orang kan gitu. Bisa jadi kan kalau mau serius. Nanti kita bahas sampai ke sana ya. Ya mungkin dibikin berapa episode gitu kan. Ya karena ini menarik teman-teman buat channel ini sih, ini fenomena ya. NIRO kenapa kami bahas lagi, karena kami nggak akan bahas soal cabul atau tidak, soal kecabulannya bukan, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pikirkan lebih dalam. Ada si Neng yang juga Tera ini kan generasinya mungkin di NIRO itu rame di tahun 80-an ya, 70-80-an. Selain NIRO, Pak, lu tahu kan ada juga Nick Carter. Freddy S dan sebagainya. Tapi NIRO itu yang saya ketahui lah paling enggak, itu sangat fenomenal. Kenapa? Karena paling laku, paling jadi omongan orang. Lu tahu nggak, pernah ada beberapa seminar tentang NIRO, diskusi publik tentang NIRO. Ilmiah itu ya, dan diskusinya ilmiah loh. Jadi bahkan saya pernah baca beberapa skripsi atau penelitian tentang NIRO. Iya betul. Rame kan? Rame. Jadi fenomenal kalau saya bilang. Gitu. Sama lah kalau di genre di aliran horor. Itu kita mengenal nama Abdullah Rahab di tahun itu kan. Abdullah Rahab. Kalau teman-teman yang terutama yang muda, anak-anak milenial atau generasi Z lah, googling aja deh Abdullah Rahab. Iya, itu salah satu yang pernah ngasih kesaksian tentang NIRO tuh Abdullah Rahab. Katanya dia pernah ketemu di mana. Nah itu Patri udah ngasih satu poin yang ngasih kesaksian tentang NIRO. Karena hingga hari ini sebetulnya siapakah NIRO itu kan sebetulnya masih misterius. Masih misterius. Ada yang bilang itu perempuan namanya Eni Sukaisi namanya. Dia orang Bogor gitu kan, mantan wartawan. Di tahun dulu dia katanya kelahiran tahun 43 atau berapa? 24. Tahun 24. Dan kemudian pernah ke Filipina, pernah ke mana, dan ke Hong Kong ya. Amerika. Dan lama di Amerika belajar jurnalisme, dan bahkan katanya dia tahu Steinbeck kan. Jadi dia salah satu penulis sastrawan yang cukup terkenal di dunia. Katanya belajar aliran itu di sana.
Jadi Enero ini bukan sembarang orang kalau saya bayangin kan gitu. Jadi ya tapi sampai hari ini nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah ada loh Siapa saya dia, gitu ya. sosoknya kayak gimana. Asmaraman Kopingho tahu kan? Itu pernah muncul lah sosoknya, pernah ada yang tahu Kopingho ya teman-teman ya, Kopingho yang silat-silat. Itu kan pernah kan, dan katanya tinggal di Solo kan. Saya pernah sih lewat Jelas satu lah rumahnya. itu orangnya. Jelas kan. Kalau Enero kan misterius tapi fenomenal banget. Fenomenal. Justru dari misteriusnya itu jadi fenomenal Itu kali ya. Kok kalau ngomongin Enero gue lancar banget. Lanjut Pat, lu dulu Pat. Lu dulu Pat. Coba Katera gimana Kater? Soal Enero. Ini bahkan gue tuh baca soal Enero tuh, bahkan kayak Enero tuh bukan hanya seseorang, tapi itu tuh ada seperti brand gitu loh. Karena ya kalau misalnya kita ngomongin soal stensilan gitu, ngomong soal pornografi, sastralan diri itu, jadi ke Enero, walaupun misalnya kalau tadi cerita kayak Kang Tri, dia memang benar-benar terekspos pada tahun itu secara langsung ya, ada yang nawarin kayak gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya kayak membaca langsung sih itu terjadi ketika saya udah dewasa. Sebenarnya saya pernah baca sekilas ketika masih SMP atau SMA lah gitu. Tapi dan, itu sekilas. Ya, dan itu pun sebetulnya kayak itu tuh sebenarnya kayak pada saat itu tuh karya klasik gitu kan. Maksudnya bukan yang memang terbit di tahun yang sama dengan periode saya ketika SMP SMA. Saya waktu itu SMP SMA tuh sekitar tahun 2000-an gitu, dan ada temen yang bilang tentang itu gitu, kayak wah ini nih ada Enero gitu. Terus yang waktu itu kalau nggak salah juga bentuknya juga udah kayak dia print sendiri gitu. Gitu. Di print sendiri kan? Iya. Dan maksudnya di print sendiri itu bukan kayak stensilan. dia dapat dari internet dan di print gitu. Ya kayak sekarang sendiri juga kita udah bisa baca PDF-nya gitu, bahkan ada PDF yang berbayar. Udah ada. Gitu. Terus bukunya sendiri juga kan sekarang memang jadi sesuatu yang dicari. Terus harganya juga mahal itu gitu kan. Perlu kasih disclaimer nggak? Ini tidak untuk mempromosi. Iya, nanti akan ada disclaimernya. Dan ya kayak collectible aja gitu. Yang jelas Tera, saya pernah lihat di marketplace itu harganya ada yang tembus 300.000 loh. Oh iya. Satu buku kayak gitu PDF Pak. itu ya, Bukan buku yang aslinya memang, buku yang aslinya. Jadi saya bayangin kalau saya kolektor, itu saya jual di situ. Itu yang dan gue percaya sih kalau dengan harga segitu berarti dia udah tahu pasar dan memang katanya laku. Jadi ya antara 150, 200.000 dan seterusnya gitu. Bahkan ada yang tembus 300.000 loh yang dijualnya. Artinya mungkin dia collectible items dan kayaknya bukan karena isi ceritanya gitu, tapi karena mungkin historinya. Bisa jadi itu Enero itu. Di hari ini itu yang terjadi ya di sekarang ini ya. Karena ya itu tuh udah sebagai kayak yang kemarin saya baca itu udah kayak brand gitu loh gitu soal. Tapi Katera sempat baca dong Enero itu. Sempet dong. Gimana itu? Menurut saya sih bacanya kapan? Di sekarang ini atau di masa kecil? Enggak, di masa kecil. Di masa kecil saya pernah baca sekilas gitu, dan kayak waktu itu sih saya memang belum, ya masih ngerasa kayak aduh malu-malu gitu lah baca gitu-gitu. Sedangkan kalau sekarang sih saya kayak ya oke, baca untuk tahu lah gitu kan. Ya ketika baca ya memang vulgar banget sih gitu kan, ceritanya memang fantasinya luar biasa gitu, sampai ada yang ngelibatin anak-anak gitu. Dan di satu sisi juga ada perasaan-perasaan kok bentuk kegiatan seksualnya cukup misoginis gitu, kayak misoginis gimana sih? Berpatokan ke laki-lakinya gitu, sedangkan perempuan itu diposisikan sebagai orang-orang yang ada di ranah domestik gitu. Kalau sekarang gitu rasanya kadang-kadang buat saya sih bacanya cukup kayak jadi offended gitu buat adil gender ya. Iya, nggak adil gender gitu. Kalau buat saya sekarang gitu bacanya gitu, karena ya setelah punya pengetahuan soal kayak gitu kayak ya perempuan tuh kayak nggak pernah diceritakan kayak dia berada dalam ranah publik gitu. Tapi di satu sisi juga karena mungkin si yang katanya Enero itu pernah ke luar negeri gitu, ke Seattle jadi copywriter. Terus ya mungkin dia bisa melakukan itu juga salah satu bentuk keberanian, misalnya kalau dia perempuan untuk sehingga dia vulgar menceritakan gitu. Hal-hal kayak gitu yang pada saat itu ya mungkin tabu. Kalau Enero adalah perempuan kan ya. gitu ya. Iya, menarik sih. Jadi kalau dari kacamata sekarang Pak, mungkin kalau gue baca Enero
saya nggak tahu ya dengan segala apa ya pergaulan, dengan segala wawasan sekarang dan seterusnya, baca Eni Ero sekarang mungkin beda dengan saat saya remaja. Pasti meureun aya geuleuh oge gitunya, jijik atau apa gitu ya. Tapi kalau mau jujur dan saya yakin deh teman-teman yang mungkin seangkatan saya lah yang besar di masa remajanya, ABG-nya itu di tahun 80-an, pada saat itu yang terasa adalah fantasi. Kemudian menyenangkan, ya sesuatu yang tentang seks yang pada masa itu kan memang di umur-umur segitu ya, memang penasaran dan juga ceritanya kan deskriptif ya, cabulnya itu luar biasa vulgar gitu. Untuk sesuatu yang kita obrolkan, misalnya saya punya teman misalnya nih ya, kami berdua misalnya Badung. Mungkin ngobrol cabulnya tuh nggak akan seperti itu juga gitu. Tapi ini lewat bacaan teks yang terdokumentasi yang bisa dibaca kapanpun gitu kan. Dan biasanya kan disimpannya di sela-sela buku pelajaran kan. Kalau dulu di sekolah-sekolah itu terutama itu kan ada laci di bawah ya. Nah biasanya kan disimpan dan covernya biasanya sobek. Iya, covernya sobek. Pasti ketahuan. Karena ketahuan nanti gambarnya kan gambar seronok gitu kan. Pasti ketahuan. Jadi yang muncul hanya Eni Ero, penerbit Mawar di bawahnya. Cuma itu nggak ada alamatnya di mana itu penerbit Mawar itu. Nah, soal yang tadi di mata anak SMP, SMA seperti saya waktu itu saya bayangin bukan sesuatu yang misalnya tadi ya sampai ke analisis yang macam itu ya, misoginis atau apa, enggak. Di masa anak waktu itu yang saya alamin, yang saya tahu dan obrolan dengan teman-teman juga saya yakin deh mengonfirmasi ini. Itu nggak ada tuh perasaan menjadikan misalnya perempuan, saya nggak tahu ini persoalan pendidikan di Indonesia atau apa. Jadi nggak ada perasaan menjadikan perempuan objek. Terus kemudian menjadikan itu sangat begitulah ya. Kan istilah-istilahnya banyak muncul kan. Ini soal kembalikan kata ke kata ya. Jadi jangan ditafsirkan dengan konotatif dulu. Istilah menggelinjang itu kan muncul ramenya dari situ kan, menggelinjang kan, menggelinjang itu desah gitu kan, mendesah, menggelinjang, terus apa lagi ya, rudal gitu kan, rudal gitu, keluar rudalnya gitu kan, itu kan gelo Pak, itu pada masa itu gelo, setuju tuh. Itu fantasi kita. Kalau anak radio, saya pernah kerja di radio. Kalau anak radio akan menyebut itu theater of mind. Jadi memunculkan teater di kepala kita, rudal, rudalnya Kevin keluar misalnya kan gitu. Itu kan gelo gitunya. Terus itu kan diksi yang saya nggak tahu, butuh kemampuan. Pasti dong, seorang penulis butuh kemampuan tertentu untuk bisa membuat satu tulisan sampai seefektif itu di kepala kita, kepala gue lah sebagai anak kecil waktu itu. Anjir rudal gitu ya, ngebayangin kan edan menggelinjang rudal Mas Prima misalnya kan gelo. Oke, gua nggak tahu apakah ini akan diedit atau enggak ya. Cuma balikin lagi deh ke topik ini. Ini pada saat itu membuat anak-anak happy, senang dengan bacaan seperti itu. Kalau mau dinilai sih ya ini nggak sehat, memang harus diakui dong. Ini bukan pendidikan seks yang benar kan itu kan ibaratnya kan gitu. Tapi ya soal tadi ini pornografi, gue setuju. Ini cabul ya ini cabul. Jadi kalau di awal tadi gue bilang ini pernah diperdebatkan juga apakah ini satu aliran sastra sebagai karya sastra, gue akan berdiri di antara orang-orang yang akan bilang bahwa enggak, gue nggak akan bilang ini karya sastra. Meskipun tapi ini karya sastra erotik gitu ya ada, tapi saya bilang itu bukan karya sastra erotik, itu pornografi aja, itu cabul gitu loh. Jadi jangan rendahkan karya sastra erotik. Erotik kan kayak lu tahu Motinga Bushe atau mungkin ada beberapa lah di karya-karya tertentu yang memang ada muatan. Jadi apa ya, nilai-nilainya tuh masih terasa sebagai sebuah cerita meskipun ada fantasi birahi dan seterusnya. Digambarkan ada libido di situ, tapi ya nggak gitu-gitu amat juga kali kan gitu. Jadi kayak gini ya, gue takut kalau menyebutkan bahwa itu adalah karya sastra, ini akan merendahkan sastra itu sendiri benar. Gitu loh. Iyalah. Dan kita akan diserang sama sastrawan. Itu kan ceritanya cuma gitu aja. Itu cuma pengantar. Sampai ini deh kayak nonton Triple X gitu kan. Iya, mirip lah kalau dalam. Nah,
ceritanya tuh sekedarnya aja. Nanti gue ceritain ya, karena ternyata ada kaitannya. Gini, kok resepnya nggak bahas NRO? Terus terang jenuh gue ngomongin narkoba. Gini, saya itu pernah mendengar satu teman bahkan lagi SMA tuh, kan dia karena dia kesel mungkin ya, dia buku NRO-nya lama ke dia, misalnya yang ada 2 di antara kelompok kami, misalnya ada 5 orang atau 4 orang, itu lama ke dia, kan saya bilang kan beredar tadi biasanya beredar tuh, yang pembeli cuma 1, yang lain dapat pinjam kan gitu. Nah lama merintah ke bagian, anjir orangnya bisa sih nyanyiin eta mah, dia bikin pakai mesin tik, dulu kan mesin tik ya, mesin tik, dan hasilnya mirip. Jagoan. Jadi sebetulnya sebetulnya jangan-jangan anak kecil dengan terpaan siapapun bisa meren gitu. Cuma kan walau gimana pun ya harus diakui NRO seseorang pada masa itu. Gila loh itu. Gila loh Pat. Sampai gue bilang tadi, di antara misalnya taruhlah 40 orang ngumpul laki-laki, pasti udah 70%-nya udah pernah baca itu. Anak-anak ya waktu itu. Catar, lu gimana Tar kalau pas SMP dulu lu bacanya sekilas-sekilas aja, nggak diniatin kan itu atau gimana? Nggak diniatin itu, karena memang yang baca rata-rata anak-anak cowok. Itu lu dapetnya dari mana? Anak cowok ya rata-rata ya? Temen cowok gitu, kayak cuman kayak, Tar mau lihat nggak gitu, kayak apa nih gitu kan, terus kayak gitu kan, ya waktu itu ya gitu kan, masih kayak saya merasa ketika SMP SMA mah saya belum banyak merasa ada kebutuhan hayalan seks yang gimana lah ya gitu ya. Terus tapi waktu lu pertama kali baca itu kesannya apa? Oh ini porno banget atau gimana? Iya, rasanya kayak ih getek galuh gitu, karena ya mungkin ya pendidikan di rumah saya sendiri gitu, kayak saya emang apa ya cukup ketat lah soal kayak gitu. Kayak saya nggak bisa nonton Warkop DKI gitu sampai saya dewasa gitu, karena ada yang nyerempet ke hal-hal seksual gitu, kayak ya saya nggak pernah apa ya dikasih exposure seperti itu gitu. Terus kalau temen-temen itu ya memang rata-rata yang kemarin juga waktu diajak diskusi soal ini, ternyata kan memang pada masa itu orang pendidikan seksnya dari situ gitu kan. Sebenarnya bukan pendidikan seks ya, mengetahui gitu, karena kalau pendidikan mungkin beda lagi lah ya gitu. Tapi ya memang ini sih memang benar-benar ya pornografi aja, emang ditujukan untuk menggambarkan secara eksplisit kegiatan seksual gitu, walaupun memang kalau sama sastra erotis enggak sama sekali gitu kan. Dan sebenarnya kalau tentang tulisan-tulisan erotis sendiri juga kan di Indonesia juga udah dari zaman lama gitulah, ada beberapa hal yang disebut kayak misalnya serat, kakawin, yang kayak gitu itu udah banyak gitu. Cuman kalau ini memang tujuannya untuk higher sex pleasure gitu, sedangkan kalau yang mungkin yang dibikin pada masa lampau itu kayak kakawin atau serat itu kan memang kayak panduan itu, kayak Kama Sutra juga kan sebenarnya kan panduan spiritual gitu mengenai seksualitas gitu, kayak atau juga mungkin kayak apa ya, di situ juga kan fungsi perempuannya juga untuk reproduksi, fungsi seks juga untuk reproduksi. Sedangkan kalau sekarang ini kan memang bener-bener pleasure sex aja gitu. Ketika baca tentang Pak Budiman, Mas Budiman itu yang berrudal itu kayak Om Bram dan wow, Om Handoko. Tapi bacanya juga sampai sekarang masih yang wow dan kia. Memang wah ya, emang kebayang aja gitu yang dilakuin gitu. Nah, ngomongin NRO Pat ya, itu kan juga saking populernya dia, itu kan menjadi ada 2 versi kan. Pernah dengar nggak itu? Nggak. Jadi dan gue bisa percaya itu. Gini, NRO yang asli yang dibuat itu. Jadi gini, ada NRO asli, ada NRO palsu. Bootleg. Soalnya gini, di yang kayak temen lu aja bisa tuh bikin kayak gitu. Iya betul. Itu kaitannya. Di tahun 90-an itu kan konon kabarnya masih beredar tuh beberapa judul baru. Katakan aja gitu. Gini, ekstasi muncul tahun berapa? 90-an lah ya. 90-an kan masuk ya. Indonesia, iya, masuk Indonesia. Rame-ramenya itu kan berarti 949 gitu ya Pak ya. 94 95. Ada satu judul dan konon kabarnya itu yang bikin adalah NRO itu
perempuan ekstasi atau apalah lupa. Udah nyerempet ke situ ya. ya. Judulnya jelas itu ekstasi gitu. Dan kemudian beberapa teman bilang yang pernah membaca buku itu, orang curiga ya lain Nero nunyian ada rasa yang berbeda gitu. Beda ya mah lain ori yang di tahun 80-an gitu, Pat. Artinya apa? Rasanya beda. Sebagian orang yang pernah mengamati tentang Nero itu konon kabarnya, dan saya juga pernah browsing juga sedikit tentang itu, dan katanya memang diakui. Jadi ada dugaan memang banyak yang ngejiplak gitu loh. Jadi karena ini udah jadi milik massa, bagian dari budaya pop, udah diakui oleh banyak orang. Jadi dan orang karena dia kan tidak menerbitkan lisensi, juga nggak ada dan seterusnya kan. Orangnya pun nggak ada yang dan orangnya juga nggak ada yang menggugat. Jadi ini muncul dengan begitu aja. Emang bisa aja misalnya lu bikin dengan kemampuan lu nulis dengan dinamain Nero gitu. Dan menamakan Nero, kemudian muncul dan itu lu jual sebagai karya Nero gitu loh. Nah, itu terjadi pada yang tadi yang gue bilang judul tadi apa gadis ekstasi atau perempuan ekstasi, saya lupa. Itu berarti kan ekstasi muncul di Indonesia tahun 90-an dan saya yakin, saya ya nggak pernah bisa membuktikan memang, tapi keyakinan saya adalah itu pasti disebut anu palsu teh gitu, yang bukan memang si pembuat pertama kali Nero gitu. Itu saya punya keyakinan ini itu. Kenapa? Karena juga ya saya cukup punya teman lah yang sering baca itu, dia ngerasa katanya dia saking membatininya tulisan itu, ya beda ya malah lain rasanya beda gitu. Beda rasanya beda gitu. Cuma kalau disuruh membuktikan ya susah juga gitu. Jadi begitulah teman-teman soal Nero, konon kabarnya terbagi dua. Kalau yang karya-karya rada baru itu patut dicurigai bukan yang asli. Nero. Tapi gitu kan loh, katanya itu hanya nama aja gitu, orangnya tuh bisa beda-beda. Nah itu dia. Pernah ada yang menduga begitu. Gimana? Begitu. Tapi pernah baca juga nih soal bahasan gitu, ada yang ngebahas skripsi tentang si Annie Arrow gitu kan. Terus ternyata ini dia ngebahas secara apa ya, pola penulisan gitu. Sama dia dikaitkan dengan Barthes lah apalah gitu kan. Pokoknya urusannya semiotik. Iya gitu kan. Terus katanya ya dia tuh sebenarnya Annie Arrow tuh punya pola tersendiri gitu. Kalau orang misalnya ngeh gitu, kok dia baca seperti kode ya. Apa gitu maksudnya si pola tulisannya gitu kan, makna denotatif konotatif kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus kayak ya mungkin gitu. Ya gitu. Mungkin ada yang berbeda, ya ada yang ngerasa berbeda tuh karena sebetulnya ya dia juga udah punya pola gitu kok, yang aslinya gitu. Udah ada bisa pola jadi, gitu kan kayak ya gitu. karena ya saya pernah telusuri juga sih soal itu, bukan soal jadi gini, memang ada yang pernah sampai analisis isi kan bentuknya kan, tentang karya-karya Nero itu sampai Roland Barthes dibawa-bawa saya bilang. Jadi dia bisa menemukan bahwa ya tadi polanya seperti tadi, kemudian ada mungkin apa ya namanya, ada pengkodean, kalau ada semiotika dan seterusnya lah. Itu mungkin terlalu jauh ya untuk kita bahas. Cuma maksud saya gini, bisa jadi yang terjadi seperti tadi. Saat orang membaca itu, membandingkan dua karya di kurun yang berbeda dan kemudian merasakan sesuatu yang berbeda pula, mungkin orang akhirnya menyimpulkan itu. Memang beda, memang bukan pencipta yang sama gitu loh maksud gua. Nah, mengenai yang tadi Pat, itu juga pernah ada kan pembahasannya. Jangan-jangan karena ini udah jadi milik publik, milik massa entah siapa, saya nggak tahu ini subculture juga atau bukan. Jadi itu bisa siapapun menggunakan nama itu. Itu kan pernah ada yang menduga gitu. Brand aja kan itu. Brand. Sama dengan gini, penerbit Mawar itu siapa sih? Nggak pernah ada yang tahu. Dan nggak pernah ada yang menggugat gitu atas hak cipta itu. Kalaupun memang ada yang memalsukan gitu. Tiba-tiba muncul, atau mungkin orang tengsin juga ya, anjir kata orang, tapi orang dek ngaku sebagai Nero, malu juga, nggak tahu. Bisa jadi begitu. Aja lah. Karena mungkin underground juga mereka gitu, kayak pertamanya begitu. Mungkin dia bodo amat sama copywriting atau justru yang saya dengar gini, adalah beberapa tulisan, ada beberapa blog yang menuliskan tentang, ya konon kabarnya pernah menelusuri tentang Nero ini. Nanti ya kita tampilin ya Pak ya biasa. Nah gini, itu jadi semacam bentuk perlawanan karena gini, dia katanya ya, saya nggak tahu, nggak bisa juga membuktikan ini. Nero itu berpesan buku ini nggak boleh dijual di toko buku besar. Si Nero berpesan iya, gitu. Iya, sampai begitu katanya. Jadi makanya
cetakannya sendiri, bikinnya juga sendiri, nggak ada di toko-toko buku. Cuma yang bisa sebanding dengan Annie Arrow itu kan sebetulnya Nick Carter kan, yang kayak gitu ya. kan. Tapi Nick Carter kan orang barat. Baca sih belum, tapi ya yang saya tahu kan Nick Carter emang orang barat, orang luar kan. Itu tuh Nick Carter itu kan agen rahasia lah, kayak James Bond gitu lah. Jadi ini gue dikit cerita tentang Annie Arrow lagi, tentang Nick Carter ya. Gimana? Nick Carter itu, Pat, itu kan agen rahasia Amerika. Jadi kayak kalau di film kayak James Bond kali ya. Jadi tapi adegan seksnya juga sama ada. Jadi kalau di film ya di James Bond juga ada kok adegan seks kan gitu. Nah, tapi ini jadi sempilan juga gitu. Tapi karena saat itu memang yang saya tahu ya, zaman saya SMP SMA tahun 80-an itu memang bacaan seperti itu jadi sangat mewah, sangat menjanjikan, sama dengan tadi fantasi jadi hebat gitu ya. Nick Carter maka jadi terkenal. Padahal sebetulnya kalau mau jujur lebih edan Annie Arrow. Oh iyalah. Annie Arrow tuh dari awal sampai akhir kan ceritanya seks semua kan. Kalau di Nick Carter ada tembak-tembakan, masih ada seperti itu gitu loh. Dan kalau bedanya lagi Nick Carter lebih mudah dirobek. Ini Carter mudah dirobek. Iya. Annie Arrow mudah dirobek. Bukan, Nick Carter lebih mudah. Gitu. Kenapa? Kalau mau merobek Annie Arrow banyak banget yang harus dirobek kan? Ya nggak sih? Banyak banget bisa jadi semuanya. Tapi kalau Nick Carter mungkin 5 lembar, artinya 10 halaman yang dirobeknya, terus nanti muncul lagi di bab berikutnya bagian itu. Jadi memang kalau dari susunan, jadi memang jelas ada plotnya, ada ceritanya lah. Kalau saya bayangin Annie Arrow, Nick Carter itu begitu. Cuma memang agak vulgar sih, gue bilang vulgar juga, tapi nggak sevulgar dan nggak sebanyak intensitasnya tuh nggak seedan Annie Arrow. Gitu Pat, sejauh pengamatan saya sebagai pengamat pornografi. Enggak lah. Yang jelas ya, saya pernah hidup di masa itu dan di masa dia berjaya ya. Dan itu terasa banget. Nama itu sangat populer lah. Dan runtuh kan seiring waktu. Iya. Runtuh dong. Siapa sih yang nggak kenal sekarang dengan Jav? Ya kan? Siapa sih yang nggak kenal anak-anak muda sekarang? Di generasi yang sekarang kan lebih taunya medianya kan udah lain, Pat. Beda media. Saya sih hanya ingin bilang gini, Pat, ke lu, Pat, sebagai pewawancara. Gini. Dari dulu anak muda selalu disalahkan, anak muda sekarang ya. Anak muda sekarang ini kebarat-baratan, anak muda sekarang ini hedonis, bahaya seks, bahaya seks narkoba bebas. Gitu. Saya bilang dari tahun dulu juga udah ada yang kayak gitu. Kenapa harus nyalahin anak muda hari ini sih? Anak muda sekarang. Buktinya tadi Annie Arrow tahun berapa? 70-80-an anak-anak udah menikmati itu. Jadi jangan terlalu nyalahin generasi sekarang deh gitu. Buat bapak pejabat kan yang demen ngomong gitu. Kita lindungi generasi muda. Saya yakin bapak itu juga jangan-jangan udah pernah baca Annie Arrow. Enggak, kalau mau jujur gitu aja. Jadi kan persoalannya bukan di situ, persoalannya gimana cara mendidik bangsa. Dan ngomongnya dan debat diskusi kebenyaannya. Nah, soal pornografi nih, kalau lu ngeliatnya gimana sih? Ada dari zamannya Annie Arrow, tadi lu udah bilang serat-serat apalah gitu. Kama Sutra juga kan. Kama Sutra juga. Itu ada pergeseran sih. Pornografinya. Kan kalau serat itu kan panduan sebenarnya ya, bukan pornografi gitu. Dan sebenarnya itu mah sastra erotis gitu. Tadi kan kita udah jelas bicara kalau pornografi sama erotis emang beda gitu. Dan sekarang juga kan udah mulai ya terakhir tahun-tahun masih baru ini kan udah mulai banyak juga kayak sastrawan yang menulis erotis kayak Ayu Tami, Jenar Masa Ayu kan? Ya gitu kan, di cerita-cerita gitu. Tapi kan itu sebenarnya kan mereka bikin ada cerita, ada tujuannya juga sebenarnya bukan tok menceritakan seks gitu kan. Nah kalau ini memang benar-benar pornografi, eksploitasi gitu. Seks. Ya ini kan maksud gue ini kan pornografi nih. Nah dari masa ke masa kan kayak tadi Kang Tri udah bilangin tuh ada Jav ya. Oh iya. Di zaman sekarang kan digitalisasi pornografi. Tapi sekarang juga banyak video kok. Kan medianya udah beda. Nemu di internet juga sekarang banyak kok gitu, maksudnya cerita-cerita seks di internet yang sekarang ada tuh. Tapi yang bersyukur kan gini, ada survei terakhir saya lupa siapa yang bikin. Indonesia kan nggak masuk lagi dalam 20 negara yang mengakses Pornhub ya. Artinya lewat internet kan. Ternyata nggak masuk lagi Indonesia. Gitu. Tapi mari telusuri kenapa? Nggak kedetek kan. Itu karena udah banyak diblokir. Jadi hanya orang tertentu yang bisa ngatur VPN, benar tuh Prim? Iya, pakai VPN. Iya, ngatur VPN-nya untuk bisa dapat akses itu gitu. Jadi
sebetulnya jangan gembira-gembira amat juga gitu. Kan banyak tuh beritanya Indonesia nggak masuk di situ lagi, maksudnya udah berarti diasumsikan anak-anak kecil itu sekarang udah lebih sehat, lebih aman, lebih nggak bisa mengakses video porno lagi misalnya, karena nggak masuk lagi. Beberapa negara masih kan, kayak negara ASEAN aja nggak usah jauh, Filipina masih Thailand Singapura. Masih gitu kan. Nah itu server Filipina dipakai sama Indonesia. Iya, kita tetap masih bisa kok gitu pakai aplikasi VPN. Iya, tapi kalau dari survei itu faktanya itu tidak masuk lagi dalam yang berkunjung ke situs-situs porno tadi Indonesia ini. Tidak terdetek gitu. Tidak terdetek sebagai kan dari Indonesia kan. Kalau dulu sebelum banyak diblokir, itu kan Indonesia termasuk yang gila kan, anak-anak bukan anak-anak maksudnya pornografi yang mengakses video porno itu gitu. Sekarang jadi jangan pula lah dengan survei itu kemudian berleha-leha udah bebas dari pornografi. nggak juga dia ada di mana-mana. Aplikasi Android novel erotis juga banyak banget ya. Oh iya. Gimana Android novel erotis banyak. PDF gitu. Iya, PDF. Kayak gitu. Sekarang maksudnya kan udah mungkin udah nggak Arrow sekarang. Iya, platformnya yang gitu. Berbeda kan sekarang. Medianya ya. Iya, ceritanya juga mungkin udah lebih kekinian gitu, model-modelnya gitu, nggak kayak mungkin bahasanya juga akan berbeda gitu. Dan sekarang juga kan sebenarnya nggak pakai VPN juga masih banyak cara untuk banyak jalan menuju Roma ya. Yes. Saya ngebayangin gini, Kang Pep, kalau dulu kan video tuh ada juga ya. Ada lah gitu. Betamax gitu ya. Iya, video BF lah ya, itu ada. Nah, sekarang kan sekarang kan sama juga sebenarnya, ada video gitu, terus ada tulisan. Nah, yang tulisan itu emang masih ada ya? Masih ada. Kemarin juga sempat pas lagi sambil cari-cari informasi soal ini juga memang ada juga sih yang ngebahas tentang itu novel-novel erotis di. Tapi bentuknya soft file ya? Iya. Nah, pokoknya kita masuk aplikasi, terus di situ ada cerita-cerita judul, bukan berbentuk buku. Kayak artikel koran, kayak aplikasi rumah cemara. Tapi maksudnya itu di laman internet kan? Aplikasi ya maksudnya server, internet basis gitu ya, basis internet ya. Website gitu. Jadi bukan hard copy, bukan buku bentuk buku hard copy fisik ya. Bukan fisik. Kalau kita bayangin perpustakaan online kan pasti ada cover judul buku. Ini nggak ada. Ini hanya judul aja. Judul kita tinggal klik, baca teaser, kalau mau baca full bayar. Baca full bayar gitu. Oke. Sekarang kan bayar bisa pakai pulsa kan. Loh, bahkan ini loh, kadang-kadang misalnya saya buka sosmed gitu, suka ada iklan gitu kan, terus tiba-tiba tuh kayak ada misalnya gambar orang lagi pelukan gitu, di bawahnya ada cerita erotis sepotong gitu, nanti kayak klik sini lu bisa klik baca tapi bayar gitu. Iya, berarti emang tulisan masih diminati loh, Kang. Tulisan diminati, medianya yang berbeda kan medianya gitu. Berbeda. Ya ini menarik ya. Jadi rupanya kan pernah tahu sih saya ada beberapa bahkan forum-forum seks ya yang memang menjual belikan, sebut aja pada akhirnya menjual belikan tentang cerita-cerita porno seperti itu, bukan dalam bentuk video tapi ya teks ya, seperti yang Prima dan Tera tadi sampaikan. Jadi rupanya minat orang tentang itu tetap ada ya, dan saya nggak tahu pernah ada survei nggak yang menunjukkan demografi orang-orang itu, apakah orang-orang tua, maksudnya mungkin generasi di atas yang lebih tua dari millennials atau Gen Z. Ya generasi Y milenial, generasi Z misalnya yang aksesnya atau siapa, karena itu jadi menarik. Maksud gua teks itu ternyata masih diminati gitu. Teks itu masih diminati, itu faktanya. Tapi kalau mau ditelusuri siapa mereka yang masih meminatinya, kan itu yang menarik. Apakah generasi sekarang juga masih suka melihat teks bukan video saja, meskipun itu isinya, karena isinya berarti yang menarik kan, kontennya, topiknya, isunya seks gitu, itu urusan semua orang kan. Betul, urusan. Nah, yang menarik kan juga gini, ketika pornografi ini harusnya bisa dong jadi pendidikan seks, karena orang pertama kali tahu seks kebanyakan dari pornografi gitu. Ya, tapi kalau lo bicara sama orang yang ngerti cash flow, nanti bisa confirm lah ke Tera. Itu kan banyak yang
bilang justru kesalahan terjadi sewaktu belajar tentang seksualitas, tentang pendidikan seks tadi, justru aksesnya adalah pornografi. Itu kan yang berbahaya kan sebetulnya kan, bukan yang sebutlah ada yang benar ada yang salah gitu. Itu yang salah, jalur salah dan jalur yang lebih cepat sebetulnya kan gitu kan. Gitu. Kalau Tar gimana Tar? Ya soalnya pas saya baca juga yang ini juga kan ini ada ya ini kan karena untuk memakai fantasi ya gitu, soalnya kayak ini nih yang kemarin saya baca tuh apa sih, paras bara ya atau apa gitu. Nah itu tuh ada unsur pemaksaan gitu kan, gitu kayak awalnya dia dimaksa terus memperkosa gitu kan. Itu kan sebetulnya untuk konteks belajar tentang seks itu kan salah ya gitu, karena maksa gitu, nggak konsensual gitu. Dan ya gitu, tapi ya mengerikannya misalnya kalau hal-hal itu dianggap normal gitu, dianggap bisa dilakukan gitu, padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Nah pertanyaannya kemudian ini, pornografi itu perlu nggak sih? Ya perlu lah, sebagai tapi hal privat gitu kalau buat gua. Kalau buat gua gimana apa ya, buat gue ya akan sangat munafik kalau orang bilang gua nggak suka pornografi. Tapi dengan pendidikan yang penting, dengan pendidikan orang akan tahu batas, orang akan tahu hal mana yang akan merugikan, orang akan tahu manfaat apa yang bisa diambil dari situ. Kalau untuk misalnya gini, saat nonton video porno itu untuk konsumsi pribadi dia, privat gue bilang, privat. Itu untuk memperkaya fantasi dia, mungkin dia udah menikah, mungkin untuk berhubungan dengan istrinya atau suaminya, kemudian fantasinya maksudnya dan seterusnya. Nggak ada satu orang pun yang dirugikan, persoalannya kan kalau buat gue muncul kalau satu itu jelas merugikan pada orang lain. Misalnya gini, dia kemudian melakukannya dengan paksaan tadi, tidak konsensual pada orang lain karena terpicu, karena kabarnya kan pernah ada beberapa riset yang menyebutkan saking candunya pornografi bisa memengaruhi orang sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti tadi. Jadi buat gue sih tetap batasannya soal hukum aja, soal begitu ada tindakan bahkan sampai pada belum perkosaan pun sampai pada sexual harassment atau apa, ya itu udah ada hukum yang harusnya bekerja gitu. Tapi jangan dieksploitasi gitu, maksud gua jangan dieksploitasi dan tetap ada batas dalam arti yang tadi privat. Kemudian saya nggak pengen bilang ini soal norma ketimuran, enggak, timur barat itu jadi absurd ya. Jadi buat gua ini ada hal-hal yang memang harus disepakati dulu. Sederhana banget kalau buat gue mah, jangan ngerugiin orang lain deh, membahayakan orang lain, dan ya tadi terutama merugikan orang lain. Tapi kan kemudian ada industri itu dari pornografi itu. Industri itu persoalan lain kalau buat gue. Jangan-jangan itu persoalan ekonomi, persoalan politik, atau persoalan apa? Ya makanya salah satu kenapa Annie Arrow itu dianggap sebagai pahlawan gitu, karena dia tidak sama lo disebut pahlawan. Ya ada lah beberapa yang bilang dia pahlawan gitu. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, politikus itu ya. Karena dia nggak mengambil keuntungan dari karya-karyanya dia gitu. Gitu. Ada yang dirugikan nggak dari situ? Gua nggak tahu deh kalau ada yang dirugikan apa enggak. Nah, kalau orang yang idealis mungkin akan menilai yang dirugikan adalah anak-anak yang baca itu. Pola pikirnya tentang seks akan seperti itu, kan gitu? Ya nggak sih? Berarti udah ada tindak kerugian di situ. Gitu loh Pat, maksud gua. Tapi bahwa pornografi itu perlu ada di dunia ini, buat gua perlu ada gitu. Tapi saya nggak tahu ya ini ya absurd sih kalau ngomongnya orang gitu. Saya tidak punya dasar, cuma yang gitu-gitu gitu, tidak harus apa ya. Saya susah lah, saya lain ahli nanya, lain ilmuwan gitu ya. Kalau dibilang batasan, definisinya, ukuran dan seterusnya, saya pasti nggak akan bisa jawab dengan bisa ngebayangkan penting mah tong kieu yang penting yang gitu leh gitu. Kedewasaan aja gitu loh. Tadi kan tadi juga sempat ngomongin soal industri ya gitu. Kalau misalnya soal industri pornografi gitu, yang terutama kayak sekarang nih udah ada video kayak gitu kan gitu. Tapi kan ternyata di dalam industri pornografi juga banyak kasus-kasus seperti trafficking kayak gitu. Dibandingkan itu yang kata Patri, yang dibandingkan kata Patri tulisan gitu.
kan tulisan sebenarnya nggak ngerugiin banyak orang gitu, dan maksudnya tidak ada memang orang yang betul-betul mengalami itu gitu, maksudnya kayak kalau itu kan biasanya banyak yang pakai anak-anak di bawah umur gitu kan, terus ternyata juga kayak dan akhirnya mereka orang-orang yang berkecimpung di dunia pornografi ini akhirnya distigma oleh masyarakat. Akhirnya setelah misalnya mereka berhenti, nanti dia susah cari kerja atau apa yang hal-hal kayak gitu maksudnya dibandingkan dengan pornografi berbentuk tulisan gitu, karena ya itu memang pure hayalan, tidak ada tokoh-tokohnya secara langsung mungkin ya. Gitu kalau pendapat gue sih ya, walaupun masalah aman atau tidaknya ya tadi tetap ya gitu, kayak ya kalau ya untuk menyaksikan sesuatu itu kan dibekali apa ya, pengetahuan tadi kata Kang Tri gitu. Ya. Gimana itu? Ini kan kalau mau ngomongin jadi sesuatu yang serius kan kayak pendidikan seks di Indonesia seperti apa sih gitu. Kemudian juga apa namanya, pendidikan tentang pemahaman tentang kesehatan reproduksi, seksualitas dan seterusnya kan. Jadi kemana-mana kan memang karena memang spektrumnya jadi luas banget kan gitu. Ya, tapi persoalannya yang real adalah pornografi itu ada. Produk-produknya ada. Dan masih banyak orang yang akses, meskipun tidak jaminan ya. Saya mungkin akan lebih nyaman lah mendengar kalau misalnya mengakses pornografi itu adalah mereka yang memang secara usia pun sudah dewasa. Mungkin meskipun bukan jaminan, saya bilang bukan jaminan ya, tidak terjadi kerugian atau tidak terjadi tindak perkosa kriminal dan seterusnya. Tapi saya akan selalu miris kalau yang bacanya itu adalah atau yang menontonnya itu adalah anak-anak. Anak-anak, iya itu yang gue alami di masa lalu. Kalau ngelihat dari sudut hari ini, sudut sekarang, orang embung, dah budak orang misalnya umur SMP gitu, masa nukarar itu gitu, pasti gue akan sita juga, gitu loh. Nah persoalannya kan nggak cukup dari menyita itu kan, menyita buku kan. Berarti anak gue mungkin di usia SMP, SMA, mungkin anak teman-teman juga berarti udah butuh pengetahuan tentang seks. Sudah penasaran. Dan jangan ditutupin dengan cara yang seperti ya tabu lah, apalah yang kita udah sering bahas soal itulah, soal itu. Jadi saya bukan ahlinya, nggak tahu kudu kumaha gitunya, tapi yang pasti kalau nemuin buku Enero itu ya pasti kurang disita, mendingan orang nu maca gitu kan. Mendingan orang nu maca gitu loh Pat. Oke, kalau lu ya dengan pendidikan seksual yang minim gitu ya, harusnya seperti apa sih bacaan seperti bacaan erotis itu? Bukan bacaan erotis kan, kalau tadi pornografi. Pornografi, sorry. Pengetahuan seksual yang minim. Ya harusnya kayak gimana? Ya mungkin kalau sekarang juga mungkin kan orang tadi lu udah bilang tuh dalam satu cerita ada pemaksaan dan seterusnya. Ya mungkin kalau misalnya mungkin model-model sekarang mungkin bisa lebih menyesuaikan lah gitu dengan konsep-konsep kesehatan hubungan kayak gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya dari zaman dulu juga kan misalnya kayak di candi-candi juga udah ada relief seperti itu gitu, dan orang sekarang mungkin memahaminya itu sebagai erotis gitu ya, mungkin karena menghargai kultur di masa lampau. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin pornografi itu udah dari zaman dulu juga gitu kan. Iyalah. Kalau ini untuk jadi apa ya, bahasan pertanyaan lah gitu. Gini Pat, gue punya pertanyaan sama lu pernah baca Enero kan? Pernah baca nggak di Enero itu ada penggunaan tentang kondom? Nggak ada kan? Nggak ada. Kondom udah ada sejak zaman itu kan, di tahun 60-an 70-an. Ya lu pengen bilang kalau Enero masih hidup, seharusnya dia menuliskan tentang kondom gitu. Ya kalau mau ada bobot dalam tanda petik ya. Ada bobot, tidak sekedar cabul-cabulan doang gitu loh. Ya kasih juga lah kemampuan dia mendeskripsikan sesuatu, membuat theater of mind yang gue bilang tadi itu jadi dengan cerdasnya dia buat seperti itu. Ya harusnya kan ada beban moral juga untuk membuat ini tetap aman kan gitu, maksud gue. Itu kan ceritanya kan selalu begitu. Iya betul. Main sama pembantu, maaf ini kalau terdengar kasar, tapi itu faktanya di buku-buku itu. Terus kemudian ada main dengan supirnya, terus dengan teman kerjanya, main dengan siapa, dengan banyak cewek, cowok dan seterusnya. Itu kan
kita semua channel ini sering ngajarin kita sering ngasih tahu ke teman-teman kan betapa pentingnya menjaga protektif seks yang terlindungi kan ya. Salah satunya lewat kondom misalnya. Itu rasanya nggak pernah ada deh yang membahas soal itu. Atau misalnya diselipkan lah soal itu misalnya. Mas Patri Handoyo membungkus rudalnya dengan kondom misalnya. Itu rasanya nggak pernah ada gitu. Seingat saya ya dari satu kali aja saya baca di situ. Saya seumur hidup cuma sekali baca Nero. Tapi rasanya nggak pernah ada ya. Coba deh. Nggak ada gitu. Dan jadi, itu nggak cuma Eniaro aja dong, nggak cuma dalam tulisan aja, video-video juga harusnya seperti itu dong. Tapi kalau beberapa video yang gue pernah lihat, itu ada, tapi nggak jadi mainstream. Yang gue lihat sih umumnya tidak memang. Jadi benar-benar cabul kayak gitu niatnya gitu kan. Jadi tidak ada perlindungan pada mungkin pekerjaannya, pekerja industri itu gitu kan. Dan ya balik lagi ke soal Eniaro tadi, saya nggak tahu ya kalau teman-teman pernah menemukan itu screenshot deh atau fotoin kalimat itu yang dia memang tokohnya menggunakan bungkus rudalnya dengan kondom. Coba karena setahu saya di zaman saya lagi kecil kalau nginget itu kan puluhan tahun lalu itu saya nggak pernah ada deh. Juga pemahaman tentang ya yang sering disebut cash pro lah ya, kesehatan reproduksi itu rasanya nggak ada deh. Itu benar-benar cabul ya Tama. Benar-benar ngajak orang berfantasi seks resep-resepan pemersatu anak-anak cikurang di kelas jadi pada yang asalnya nggak akrab jadi akrab. Itu aja sih manfaatnya. Kemudian jadi ketawa-ketawa yang suasana hatinya lagi jelek, kemudian setelah manehan jadi bergembira gitu loh. Itu kan masa anak-anak lah, menyenangkan untuk hal seperti itu. Apakah dirugikan? Ya mungkin rugi sebetulnya kalau mau jujur ya. Jadi memahami seks itu seperti itu kan gitu. Iya, ruginya dari tanpa sadar kan. Karena nggak ada tuh yang ngelawan teks-teks karena maksudnya yang dengan pornografi serupa gitu, nggak ada yang lebih sehat gitu loh ya. Gua nggak pernah dapet tuh dari SD gitu kan pelajaran kesehatan reproduksi gitu. Ayo orang mah karena gaul sama lu sama Tera gitu jadi tahu ada kesehatan reproduksi gitu. Generasi lu juga sama lah nggak jauh beda kita. Ada. Nggak tahu ya anak-anak sekarang itu gimana ya? Ya mulai sih sebenarnya kalau anak sekarang ya. Dia udah mulai menyadari soal konsensualitas kayak gitu-gitu. Terus ya ini juga kan cerita-cerita yang di Eniaro itu kan kayak cenderung kayak dominasi laki-laki yang gimana gitu. Padahal mah ya aslinya mah mau bisa lah sih gak sih gitu. Bisa gampang eta gitu nggak semudah itu. Iya itu. Jadi ya tapi harus diakui lah itu fenomenal Pak. Jadi Eniaro tuh perempuan apa laki-laki? Mungkin juga sih perempuan sih, gue pikir gitu. Karena di masa itu juga perempuan juga masih beranggapan hal-hal dominasi laki-laki atau misoginis itu masih lazim ya gitu. Karena itu kan masih zaman ya sempat baca-baca juga gitu kan, itu kan di zaman Orde Baru gitu kayak memang penempatan laki-laki dan perempuan kan itu juga udah terinternalisasi terkadang gitu di para perempuan gitu. Jadi ya dan mungkin juga pasarnya kan lebih laki-laki gitu. Jadi ya kalau misalnya memang itu mengikuti pasar ya dibikin. Tapi kan itu nggak menguntungkan buat si Eniaro-nya. Ya, secara dia nggak mikirin pasar dong, yang penting gue berkarya gini. Nggak tahu juga sih sebenarnya, kita nggak tahu juga sih sebenarnya, itu kan masih misterius kan. Juga sih sebenarnya gitu, apa sih gitu, apakah sebenarnya dia dapat apa dari situ juga kita juga kan belum benar-benar tahu juga. Ya itu yang dapat apa memang. Coba dari keterkenalan. Keterkenalan gimana orang anonim gitu? Ya paling nggak gini. Ya gue nggak tahu lah, nggak ada satu orang pun yang bisa jawab gitu kan, nggak ada yang bisa jawab itu sebetulnya kan. Tapi Eniaro ini jadi babak ini aja, biarkan Eniaro jadi babak sejarah di Indonesia gitu. Itu tetap itu pernah ada dan tetap misterius sampai hari ini. Menarik gitu sosok ini tuh. Saya nggak tahu di bidang yang lain atau ada lagi nggak sih nama sejenis yang misalnya selevel itu yang memang tidak diketahui ini mitos atau fakta beneran ada gitu. Siapa coba? Ada lagi nggak? Ya tahu itu tadi ada beberapa orang yang menggunakan brand Eniaro gitu. Iya, dan atau jangan-jangan dia konspirasi untuk membungkam sesuatu. itu kan pernah dikaitkan dengan itu. Iya. Lu tahu kan karya Eniaro yang pertama adalah Senja
di pelabuhan senja merah di pelabuhan Jakarta. Apa gitu. Itu dinilai kiri. Makanya dia cabut ya ke luar negeri. Iya, konon kabarnya kan berkaitan dengan politik saat itu kan. Ya tahulah bagaimana komunisme dan saat baru. Itu ya di zaman awal-awal Orde Baru. Jadi buat gue sih ini tetap akan jadi perbincangan menarik tentang Iniero. Bagaimana perspektif yang dipakai, mau sastra kayak mau politik kayak mau ekonomi itu menarik loh. Kan nggak ada yang diuntungkan. Iya makanya. Terus kenapa orang mau gitu kan? Kenapa orang mau bikin itu? Mau bikin kacau negara gitu kan. Menarik kayaknya bener. Tapi yang pasti mah itulah kesimpulannya dia pemersatu anak-anak pada saat itu. Ya nggak kenal juga jadi kenal tuh, Pak. Ya. ini ya kan gitu. Oke, teman-teman, ya kayaknya gitu dulu. Oke, gitu dulu ya. Yuk, nanti kami akan nyambung lagi deh dengan mungkin pembahasan yang mirip ya, Pak. Yep. Oke. Yuk, thank you ya. Bye.